analyze, scale, reliability analysis. Kemudian X1 ini tangan kiri di save, tangan kanan panah ke bawah sampai X12 disorot. Setelah itu dipindah ke kanan. Setelah dipindah ke kanan, statistiknya ini diklik, descriptive for-nya ini dicentang, item, scale, if item deleted, baru continue. Kalau sudah continue baru di OK. Tinggal kita membacanya. Sampai sini dulu. Hasil output komputer itu tidak ada di depannya itu 0 ya, tapi dia langsung titik, itu maksudnya 0, nah coba kalian lihat Chrombat alpha ini. Jadi alpha Chrombatnya itu harus lebih besar dari 0,6. Nah ini Chrombat alpha ini dia 0,772. Berarti kuesioner kalian itu Anda reliable. Untuk melihat validitasnya dilihat dari nilai korelasi nih, corrected item total correlation. Dilihat di sini. Ini harus di atas 0,3. Kalau di atas 0,3 berarti semua jawaban kuesioner itu dinyatakan valid. Ada nggak yang di bawah 0,3? Nah, Ya ada. ada. Yang berapa? X11. Kalau ada yang tidak valid diapakan? Dibuang, dikarantina. Jawabannya jelek sendiri. Disisihkan dulu, jangan dicampur. Nanti mempengaruhi nilai rata-rata. Cara buangnya gimana? Diolah lagi tapi X1-nya nggak diberikan. Itu. Diolah lagi, analyze, kemudian descriptive statistik, scale, reliability analysis, X11-nya dikeluarkan, X11-nya dikeluarkan, diklik 2 kali dia terlempar. Nah ini di OK. Nah ini yang itu. Masih tetap Chrombat alfanya 0,772. Kemudian nah, X11-nya hilang, semuanya sudah di atas 0,3. Kalau itu sudah, berarti data sudah boleh diolah. Kalau ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi gimana? Kalau semuanya ya berarti mengulang. Kuesionernya dibetuli. Apakah kuesionernya terlalu berat sehingga sulit dipahami? Atau ketika nyebar kuesioner itu sembarangan, yang ngisinya sembarangan. Kalau kalian saya kasih kuesioner, kalian ngisinya sembarangan, ngawur, terus di 45 ngawur, pasti nggak valid. Jadi nggak bisa kuesioner itu diisi sembarangan, itu nggak bisa. Ya kalian ujian ngisi sembarangan nggak bisa. Harus sungguh-sungguh. Bisa jadi kuesionernya salah, bisa jadi ngisinya sembarangan, bisa jadi soalnya terlalu berat sehingga respondennya tidak memahami. Makanya kalau misalnya responden kalian itu orang-orang hanya lulusan SD, itu berat tuh biasa. Suruh ngisi itu berat. Jawabannya seringkali tidak valid. Yang pendidikannya cukup lah. Makanya biasanya ada namanya purposive sampling, sampel dengan ketentuan tertentu, misalnya pendidikan minimal LDA. Oke ya, berarti hari ini kalian sudah paham bahwa
data yang mau kita olah secara statistik itu harus diuji dulu apakah dia memenuhi kriteria reliability dan memenuhi kriteria validity. Kalau reliable berarti kuesioner itu bagus. Sekarang saya tanya, besok tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, jawabannya konsisten. Setiap saya tanya jawabannya sesuai dengan teori, berarti valid. Oke, berarti pekerjaan pertama kita sudah selesai. Tapi ini baru satu variabel. Di sini ada 3 variabel. Variabel yang kedua misalnya keputusan pembelian itu ada 3 indikator. Jadi X13, X14, X15. Nah itu silakan nanti diuji. Silakan diuji lagi. Kemudian variabel berikutnya dari X15 sampai 26 diuji lagi. Kalau nanti memenuhi kriteria ini ya berarti bisa dipakai data. Kalau misalnya kalian skripsi tiba-tiba semuanya tidak valid, mengulang. Bukan mengulang nyebar, tapi mulai dari nyusun kuesionernya itu diulang. Makanya kuesioner itu sebenarnya harus direview dulu oleh pakar. Gak bisa kalian bikin sendiri. Karena ada caranya, ada teori. Oke ya. Ini kita belum melakukan analisis statistik. Kita baru melakukan uji instrumen. Nanti analisis statistik itu ada 2. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Yang kedua inferensial. Deskriptif itu misalnya begini, ini ada mahasiswa 30. Berapa orang yang dapat nilai 10, berapa orang dapat nilai 9, berapa orang dapat nilai 8. Itu mendeskripsikan sekian persen dapat nilai sekian persen. Kalau kalian punya pelanggan juga begitu. Yang sangat puas berapa persen, yang puas berapa persen, yang cukup puas, yang tidak puas berapa persen. Dan informasi itu penting kan, terkait dengan pengambilan kebijakan. Oh ternyata ada sekian persen yang tidak puas. Berarti harus dilakukan perbaikan. Itu deskriptif. Kalau inferensial itu kita ingin mengetahui hubungan pengaruh. Misalnya pengaruh kualitas produk terhadap misalnya keputusan pembelian. Saya begitu. Kalian ingin mengetahui. Nah caranya bagaimana? Dari data ini kita bisa lakukan itu. Saya akan memberikan demonstrasi dulu ya.